Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan dengan terus memperbanyak salawat kepada beliau akan menambah kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam niki kita berada pada tanggal atau memasuki tanggal 11 Rajab kalau yang tidak salah ya, tanggal 11 Rajab. Nah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan salah satu dari bulan haram, yaitu bulan Rajab yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Maksudnya bulan Hijriyah niki nggih, yang dimulai dari Muharram dan berakhir di Zulqa'dah. Ya. Ini sudah ditentukan fi kitabillah, pada kitab Allah, dalam ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Ya. Nah, demikian itulah agama yang lurus. Nah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Nah, ada sih ahli penafsir atau yang memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan fihinna di sini pada bulan haram. Lagu Arab mesti singarani 12 bulan niki nggih. Nah, lagu lebih terutama yang nggih yang 4 bulan niki simpat niki. Jadi fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi pada bulan-bulan haram itu akan diri kalian sendiri. Maksudnya dendek tenggawe perbuatan maksiat. Walaupun setiap saat, setiap waktu kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tapi lebih-lebih di bulan haram. Bulan haram niki 4 luekna. Nah, 1 menyendiri niki Rajab niki nggih. Yang ketiga berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, jadi bulan simpat niki seandainya kita melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya itu lebih besar nggih, dari bulan selainnya nggih. Nah, makanya para ulama berkata al-amalus shalih a'zamu ajran fi ashhuril hurum. Amal saleh itu lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram. Memang ente gawe perbuatan bagus belian pahalanya nggih dibanding dengan bulan-bulan selain bulan haram. Tetapi ingat, wazulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Dan kezaliman, maksudnya perbuatan dosa pada bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya dibanding dengan bulan selainnya. Makanya mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bertemu dengan salah satu bulan haram niki untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita lakukan jamaah sekalian ya. Nah, pelungguh bisa melatih diri sejak bulan Rajab niki memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran sejak bulan Rajab, insya Allah nanti di bulan Ramadan dia berat lalu membaca Al-Quran. Karena ente langsung-langsungan hanya di bulan Ramadan doang, kadang-kadang berukta mau selempir wang antok kita. Tapi kalau mulai dilatih dari bulan Rajab, insya Allah. Ya? Nah, bahkan kalau bisa 1 hari 1 juz. Marak bahasa timrah ini one day one juz. Ya. Bahasa timrah tianggena, marak one day one juz, 1 hari 1 juz. Nah, kalau bisa, insya Allah ente wah latih ya. 1 hari 1 juz mulai dari bulan Rajab niki. Nah, lalu ketika ketemu Ramadan, ente meleng ngaji Al-Quran, dia terberat lalu. Coba dibuktikan insya Allah ya. Nah, kita buktikan, mari kita bersama-sama. Ini pegawaian bagus, tidak ada salahnya untuk dicoba. Karena perbuatan bagus niki patut untuk dicoba-coba. Ndak pegawaian sindeknya bagus, saya coba-coba. Niki kan mau tepuh hal ya, genteng ngaji Al-Quran masalah nih ya. Nah, coba mulai besok mungkin atau barangkali sudah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai membaca Al-Quran. Ya? Nah, 1 hari 1 juz. Nah, nanti kalau bisa bulan Sa'ban seperti itu juga endek man nebu tayak ya. Nah, insya Allah lawan itu badet bulan Ramadan dek tegen berat khatam Al-Quran, mungkin bisa sampai 3 kali khatam sendirian. Kadang-kadang itu ngandelang berderus doang ya. Nah, lang berderus tentu 3 kali dah tamat sekelem. Nah, lagu kadang-kadang mesak ada paling selembar, wah nyedi dah tindo ida. Nah, seperti itu jamaah sekalian, kita latih diri kita. Karena jamaah tiang ya, para salafus saleh itu orang-orang saleh terdahulu mulai lekan bulan Rajab dan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, menyambut datangnya Lailatul Qadar. Ya. Nah, kita puasa ndek ngubang-ngubang ndek tarawih ndek melem Lailatul Qadar ndek ni ya. Nah, sekat jamaah sekalian ya. Nah, persiapan diri lekan
bulan Rajab niki. Insyaallah nanti kita akan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan nanti. Ya. Iya. Nah, selain lekan pelungguh baca Al-Quran, mungkin pelungguh bisa melaksanakan puasa-puasa sunat bagi yang mampu. Ya? Nah, memang dek narak jamaah sekalian, hari-hari tertentu untuk disunahkan kita berpuasa di bulan Rajab tidak ada. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan hari-hari tertentu. Makanya kalau pelungguh puasa sunat di bulan Rajab itu dalilnya secara umum, yaitu anjuran untuk melakukan berbagai amal ibadah, meningkatkan amal ibadah di bulan-bulan haram. Jadi dendek dia yakinin lawan misalnya datang tanggal 27 Rajab, oh ini sunnah, dek merak niki nggih, salah itu. Karena dek narak keterangan si sahih sing ngarani hari-hari tertentu untuk berpuasa sunat di bulan Rajab. Bahkan mohon maaf ada beberapa hadis yang palsu tentang puasa bulan Rajab niki. Di antaranya yang bacakan riwayat niki disebutkan inna syahra Rajab syahrun azim, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang agung. Kena memang ya. Tapi kalimat selanjutnya Nabi ngena man shoma minhu yauman kataballahu lahu sauma alfi sanah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Muharram itu, maka Allah menulis baginya seperti puasa 1000 tahun. Nah, ini maudhu' nih king ya, menurut penelitian para ahli hadis. Kemudian nampak maudhu' karena berlebihan ya. Nah, de puasa sejelo sama dengan 1000 tahun. Nah, kita bandingkan dengan hadis sahih. Mara niki cara ente mengenal hadis palsu paling tidak lah. Kita bukan ahli hadis ya. Nah, paling tidak seperti niki. Karena hadis sahih niki. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Kan jauh geting ya. Nah, de puasa Ramadan dulu ampo de puasa 6 jelo baru sama dengan puasa 1 tahun. Dan niki arak sejelo kok sama seperti puasa 1000 tahun. Yang dikhawatirkan itu nanti dengan awam. Puasa ya sejelo lek bulan Rajab. Arwahmu itu puasa 1000 tahun dan itu puasa Ramadan ini itu susah ya. Nah, makanya kalau ada hal-hal seperti niki, nah dendek teh yakinin ya, tiang yakin ini sesuai dengan enggak hino kan hadis sahih ini si angkun teh si puasa bulan Ramadan terus 6 hari setelah anu niki kan itu sama dengan 1 tahun. Ngumbang kuning rekang yang pun naranin sidet misalnya puasa Ramadan ya. Selesai puasa Ramadan kan puasa pelungguh dan 6 hari. Itu sama dengan puasa 1 tahun, hitungannya seperti niki. Nah, pira setahun niki 360 hari, ya. Nah, niki 30 hari al-asyratu bi asri amsalihah, kan? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 30 kali 10 300. Nah, 6 jelo niki 6 kali 10 60, 360. Ya ampun daripada leri setahun. Sahih inu hadisnya, ya. Nah niki hadis niki sebutnya ende puasa sejelo itu sama dituliskan baginya 1000 tahun, masya Allah puasa 1000 tahun. Bahkan kelanjutannya waman shoma minhu yaumaini katabalahu sauma alfi sanah. Barang siapa yang berpuasa 2 hari lek bulan Rajab niki, maka itu dituliskan baginya puasa 2000 tahun. Saya ne malas puasa Ramadan badik tiang ne peti hadis niki ya. Nah niki ane padi riwayat niki ya. Berarti riwayat niki bisa dikatakan menurut penelitian penelitian para ulama hadis ini bisa dikategorikan hadis palsu. Ya. Karena berlebihan lalu anu nengge nggih ya. Ini bukan doib lagi, bawa nengge. Nah, bawaan sudah palsu ndek ni hadis lah istilah nengge. Nah ndek hadis niki terlalu berlebihan niki anu nengge. Jadi terhadap hadis-hadis seperti niki, yang khawatir anden sampeang terus parane ya hadis sahih laun. Nah, nanti masyarakat yang singon dengan awam tetap susah ya. Nah, males ya jadi kan wah mau itu puhala dengan ya. Nah, mau itu puhala 1000 tahun dendek puasa. Nah, niki sing tebaniang ya. Nah, ini sing tebaniang. Makanya silahkan pelungguh puasa sunat. Apakah hino Senin Kemis kah atau Ayyamul Bid? Si jelas insyaallah
pahala puasa si gawe teh puasa sunat le bulan Rajab niki akan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan puasa di bulan selain bulan Rajab atau bulan-bulan haram niki. Sama dengan kehadiran kita di majelis niki. Insyaallah beda malam niki dengan 2 minggu yang lalu pahalanya kalau kita benar-benar melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, intinya jamaah sekalian dalam hal beribadah niki dan nara lain kita dianjurkan untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sebagai bentuk rasa syukur kita ya, dipertemukan dengan bulan Rajab, ngiring kita semangat beribadah sambil menanti datangnya bulan Ramadan. Makanya ada doa yang sering kita baca kalau sudah masuk bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini ada riwayat yang menyebutkan seperti niki. Apabila masuk bulan Rajab, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini pun hadisnya dhaif. Tetapi tidak apa-apa kita berdoa karena maknanya bagus sekali kan. Kita ngendeng diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nabi salah kita berdoa andai pun hadis niki dhaif, tidak apa-apa untuk fadhailul a'mal. Ya. Nah, jadi niatan untuk fadhailul a'mal. Makanya mulai sekarang atau mungkin ada yang sudah memulai doa niki, teruskan doa niki ya. Nah, insyaallah yang tetap berdoa kabulan insyaallah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan insyaallah akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah jamaah sekalian yang yakin kalau kita memang benar-benar beriman, maka kita pasti akan berharap untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Kecuali dengan malas beribadah, jurmati tidak datang puasa karena sebulan kena lapar ya. Makanya kalau pelungguh bisa berpuasa itu luar biasa, itu menunjukkan keimanan. Padahal kan anda terpuasa ampuk tersebut berkeluar sigen semel ngeno ita, ndak terpuasa kan dia narang ya. Nah, ini betul-betul keimanan. Makanya nanti secara khusus mungkin kita bicarakan masalah puasa niki untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa pelungguh lakukan dan mari kita sama-sama untuk saling menasihati, mengingatkan. Nah, walaupun seperti yang tiang katakan tadi, setiap saat, setiap waktu suruh nih tenghindarin perbuatan dosa lebih-lebih le bulan haram niki. Salah satunya bulan Rajab niki. Dosanya belian, ya. Nah, dosanya belian dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bahkan sebaiknya mari kita perbanyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar. Nah, kalau memperbanyak istighfar ya luwe keutamaannya jamaah sekalian, kan sudah sering tiang sampaikan keutamaan istighfar dan sudah sering pelungguh dengar melalui pengajian-pengajian yang lain. Insyaallah rezeki ente terpermudah, insyaallah Subhanahu wa taala ya. Kesulitan tak akan diberikan jalan keluar, bahkan keinginan-keinginan kita akan terpenuhi. Pernah dulu Hasan Al-Basri, mungkin pernah yang ceritakan kepada pelungguh ya. Nah, beliau itu bertemu dengan seorang kuli, nah, pemikul batu, mungkin sampun tiang cerita yang, tapi tidak apa-apa tiang ulang kembali supaya pelungguh yakin, nah, bahwa yang namanya istighfar itu luar biasa. Nah, jadi pada suatu hari Hasan Al-Basri niki melihat seorang kuli pemikul batu niki, dia selalu mengucapkan alhamdulillah dan astagfirullah, 2 kalimat ucap nih ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Ino doang. Mulai lekan bait tangka batu niki sampai ngangkut batu di narak lain ucapnya alhamdulillah dan astagfirullah. Sehingga Hasan Al-Basri berkeinginan untuk mengundang laki-laki tersebut. Nah, jadi undangnya yaning balene, nah ampune ketuanya. Maka si daniki selalu mengucapkan 2 kalimat thayyibah itu, yaitu alhamdulillah dan istighfar. Apa yang anda dapat dari mengucapkan kalimat tersebut? Nah, si pertama jawabnya juluk si dengan niki, tiang niki mengucapkan alhamdulillah dan istighfar karena ampuk tiang mengucapkan alhamdulillah, tiang yakin bahwa saking luweknya nikmat Allah niki sampai-sampai tiang gentet tegenbungi tong ya. Yang pun tiang selalu bersyukur, makanya tiang mengucapkan alhamdulillah. Tetapi sebagai manusia, suatu saat mungkin lalai tiang bersyukur. Atau tiang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, makanya tiang membaca istighfar. Kan hebat sekali ya. Nah, jadi alhamdulillah, astagfirullah. Dia mengucapkan alhamdulillah karena syukur si luwek nikmat Allah. Lagu si khawatir lalu sewaktu-waktu lalai lekan bersyukur, makanya dia istighfar.
atau karena setiap hari mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, terus apa yang Anda dapat kan, ya, dari kebiasaan Anda ini? Oh, banyak yang tiang dapatkan. Pertama, apa yang tiang inginkan itu alhamdulillah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya satu yang belum diinginkan, yang belum tercapai ini. Nah, ketuhanan si Hasan Al-Basri, nabi sindek mana tercapai niki? Oh, tiang ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang sangat tiang kagumi ini. Cuman sampai saat niki tiang belum bisa bertemu dengan beliau. Siapa nama ulama tersebut? Beliau adalah Hasan Al-Basri. Nampun kapong si Hasan Al-Basri, sayalah Hasan Al-Basri. Ini satu contoh dari keutamaan kita membaca alhamdulillah dan istighfar. Sangat indah jamaah sekalian. Alhamdulillah, astagfirullah. Kalimatnya sangat mudah untuk diucapkan, tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Makanya kita perbanyak istighfar, kita berbanyak alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita. Lebih-lebih helek bulan Rajab niki. Yakin dan percayalah jamaah tiang, insya Allah ya. Kan sudah ada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pelungguh taat beribadah, melakukan amal kebaikan, itu nanti keuntungannya untuk kita di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti, yaitu ketika kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Lakukan kita tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan kadang-kadang sesibuk apapun kita setelah sholat, mungkin kita selalu menyempatkan doa sapu jagat niki nggih. Nah, cukup niki doang dari doa yang Anda bilang jelo ndek dihafal doa silainan cukup pas sebenarnya. Anda kendek dihafal nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kon lengkap tuh nggih. Nah, insyaallah kebahagiaan akhirat bisa pelungguh raih dengan cara meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan dunia bisa juga diraih dengan jalan melakukan amal ibadah, yaitu kita akan mendapatkan tenangan. Selain juga ada beberapa syarat yang terkait dengan kebahagiaan dunia. Nah, jadi kebahagiaan akhirat ngiring barang-barang untuk memperbanyak amal ibadah. Tapi kalau kebahagiaan dunia paling tidak ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4. Jadi ciri orang itu dikatakan bahagia, kriteria orang yang bahagia. Nah, insyaallah ente bediang simpat niki bahagia hidup teh, ya. Nah, yang pertama antakuna zaujatuhu sholihah. Nah, ini terkait dengan ibu-ibu nggih. Nah, tapi bukan istrinya saja yang soleh, suami juga harus solehah. Makanya kalau rumah tangga kita ingin sakinah, mawaddah warahmah niki nggih. Nah, dua-duanya harus si istri soleh, si istri solehah, si suami soleh. Nah, tapi di sini disebutkan oleh baginda Nabi tentu menyebutkan secara umum nggih. Nah, antakuna zaujatuhu solihah. Mengapa? Salah satu syarat utama kita mendapatkan kebahagiaan yaitu istri yang solehah. Karena Nabi sendiri bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita solehah. Karena insyaallah jamaah sekalian, kalau istri kita itu seorang wanita yang salehah, maka yakin dan percayalah kedamaian di dalam rumah tangga kita itu akan terasa. Berkah Allah akan melimpah. Bahkan jamaah sekalian, mungkin ketika kita mempunyai istri yang salehah, kita akan berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betah itu lek bahali. Nah, makanya jangan mengukur kebahagiaan dari segi harta. Karena baginda Nabi sendiri tidak menyebutkan harta di sini. Yang pertama disebutkan adalah istri yang salehah. Apa ciri-ciri wanita yang salehah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Ini yang pertama, ya. Niki jamaah wanita. Nah, ini kalau pelungguh sudah mempunyai 4 ciri niki, maka insyaallah sudah termasuk istri yang solehah. Yang pertama, istri yang apabila engkau melihatnya engkau akan merasa gembira. Niki termasuk istri salehah. Mengapa demikian? Karena dia selalu menampakkan wajah, menampakkan atau melakukan tingkah laku yang membuat istri suaminya bahagia.
marak niki insyaallah betah semamak telek balik nggih. Nah ndek kan keluyuran, ndek mele sugul balik nggih. Dan istri salehah niki insyaallah apabila dimintai sesuatu oleh suaminya selama ia mampu melakukannya pasti nah gawe ya, pasti nak penuhi permintaan pelungguh. Asal ndak ada laku mereri sana kan. Nah, insyaallah ada laku mereri piring terbang terima kan. Nah, ini walaupun istri salehah karena jarang dengan si meleta dua yang dengan ini si meleta dua yang. Lagu insyaallah anda laku sesuatu en istri salehah en minang sida kupi jarang ketukar sia barang gula. Nah, lagu sebaliknya istri sida salehah ana kesel lalu ini ketukar lu sia barang gula nggih. Nah, makanya wajar kalau istri salehah itu syarat kan bahagian teh nggih. Nah, jadi jamaah sekalian ini si pertama. Nah, si kedua wa auladuhu abraran. Anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berakhlak. Nah, ini tentu ita lekan aja lu nggih. Nah, itu sebagai dengan tua harus sedini mungkin mendidik anak-anak kita. Nah, jadi tebalak ya, tebadak ya noh umur 7 tahun suruh sembahyang. Wajib lah ita nggih. Noh umur 10 tahun suruh sembahyang, endek na mele. Bau te pantok, bau te pukul, lagu dendek na keras-keras. Badak ya bau me aning masjid. Lagu me datang masjid dendek ribut kenyakan dengan sembahyang karena bisa mengganggu orang yang sholat. Tugas teno karena kau dia tidak tahu anda itu dengan tuan badak ini, ya anda tahu kewajiban. Mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita tidak memberitahukan seperti itu, nanti anak-anak akan terbiasa. Dia menganggap oh ribut lek masjid tidak apa-apa. Itu salah jadi dengan tuan, ya. Karena kelas-kelas kita mohon maaf, nah itu masih jauh lek kan khusuk jemaah sekalian. Terdengar suara-suara ribut masih terganggu. Beda dengan orang-orang yang sudah ma'rifatullahnya luar biasa, mungkin tidak dengar suara napi-napi. Nah, makanya mohon maaf ya. Jadi ketika anak kita melakukan hal tersebut, maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk menegur anak-anak kita. Dan ingat, anak-anak itu ya beda hak oleh itu ya. Nah, si pertama haknya adalah diberi nama dengan nama yang baik. Nah, jadi tidak sembarang. Nah, kita yang kutip beberapa keterangan yang terkait dengan masalah pemberian anak niki nggih. Nah, ini Nabi ente sendiri bersabda, hadisnya sahih. Tasammu bi asmail anbiya. Nah, jadi berilah nama oleh kalian dengan nama para nabi. Nah, Guru Ayub alhamdulillah suruhnya kan. Nah, Ayub baran pelungguh nggih. Nah, wah, nama nabi kan? Siapa yang namanya nabi? Alhamdulillah, nabi sendiri yang memerintahkan itu. Tasummu bi asmail anbiya, ay tasammu bi asmail anbiya. Tasammau bi asmail anbiya. Nah, ya, berilah nama oleh kalian dengan nama para nabi. Nah, lagu si paling demenang si Allah Subhanahu wa taala ternyata wa hibbul asma'il Allah Abdullah wa Abdurrahman. Siapa yang namanya Abdullah? Ini nama yang paling disukai oleh Allah, dan juga namanya Abdurrahman disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndak laun karena kita terlalu mengidolakan seseorang, dia tak peduli apakah yang kita idolakan itu orang Kristen atau Islam. Pina taino jadi aran anak teh. Nggih. Lae zaman sinetron Maria Mercedes lae yang peleh. Nah, si demennya le Maria Mercedes ya nina anaknya langsung aran ini Maria Mercedes. Dan maran iki. Karena bares le akhirat kita akan dipanggil dengan nama kita. Makanya berilah nama yang baik, nggih. Nah, ini yang dikatakan di sini sebaik yang nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asduquha Haris wa Hammam. Nah, dan nama yang paling jujur adalah Haris dan Hammam. Maksudnya jujur letene antaranya Haris sesuai barang arane, yaitu orang yang bekerja nggih. Nah, en Hammam niki orang yang punya cita-cita. Nah, ini sitaran ini ya. Nah, jadi tengira ngaranin anaknya pun termasuk haknya taradin dengan nama yang baik. Nah, haknya kedua adalah diajarkan membaca Al-Qur'an. Tak lekat masih beci, tak jarang bija jarin tu baca Al-Quran. Ndak laun ita ndak tahu bija, anta masih ndak tahu. Nah kan susah nggih. Ini kewajiban tu niki jamaah sekalian. Ingat tang dah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara ante adalah ta'ajar abi jajarin te agama sedini mungkin nggih. Ta'ajar ya adab, ta'ajar ya akhlak. Agar nanti setelah besar dia menjadi manusia yang
bisa atau pandai membaca Al-Quran dan berbudi pekerti yang baik. Seperti itu jamaah tiang ya. Nah, hak nasi ketelu adalah kita nikahkan apabila kita menjumpainya. Maksudnya datang waktunya menikah terus kita merasa mampu, silahkan dinikahkan anak kita, kita biayai dia. Itu termasuk hak daripada anak-anak kita. Nah, ini syarat si kedua. Nah, dan harus diakui jamaah sekalian ya, insya Allah istri kita salehah, anak kita orang-orang baik, paling tidak kita akan merasakan ketenangan di rumah tangga ni ya. Sebaliknya anak-anak tebengel dek tini tenang. Kumbana lu kenjangkan teh si menikmati kebahagiaan arak laporan obi jande ngene. Kan kurang jadi kebahagiaan teh ya. Nah, makanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, si ketelu adalah wa hulatauhu sholihin, dan teman-temannya itu orang-orang yang saleh. Nah, perlu temete batur si saleh ya. Nah, Nabi batur si saleh jamaah sekalian, batur si seneng. Lek waktu ente seneng milu ya seneng, lek waktu ente sedih pun milu ya sedih. Jadi nendek ya sino entah kenyangkan te sugi dong pun rapetin itu. Nah, lek waktu ente derek dek narak sei baru turante. Nah, ini ndeknya bagus nih ya. Nah, jadi dengan atau teman yang baik itu adalah teman yang bergembira di saat engkau bergembira dan ikut bersedih di saat engkau bersedih ya. Nah, kan luwe makin si kebanyakan malah jamaah sekalian. Jadi seseorang itu akan senang bersama kita ketika kita sedang di atas. Lagu entah turun tinggalangnya. Lagu bagi orang yang bijaksana maka hal tersebut dianggap sesuatu yang baik kan. Makanya ditebu lagu kelas-kelas marak niki ya. Makanya nikit yang kisah hikmahnya ya. Lai aran sahabat Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Nah, ia niki orang yang kaya. Nah, jadi ketika sugi niki banyak teman-temannya yang datang. Nah, alhamdulillah karena dia orang kaya, setiap ada teman yang datang selalu ya membeangnya beberapa hajatnya lah ya ala kadarnya. Selalu ya membeangnya. Lalu oleh saat dek narak sebiji-biji datengin ya. Nah, makanya dia istrinya berkata seperti niki. Tumben tiang dait batur-baturan marak ngeni kenjangkan de sugi datengin nasida lagu kenjangkan dek narak ngetoin ide sebiji-biji. Tapi inilah orang yang baik, orang yang beriman. Dek ne marak kunita, mungkin nita berjawab le macam mau katanya nyalah yang dengan pas ku sugi dong pun rapat pas ku de narak bejigit lain paling ngenong kata kan lagu en Talhah niki dek marak niki jamaah tiang. Jadi nabi ngene ya jawabnya pertanu kalian keurangan niki bahkan bersumpah ya. Hal ini demi Allah nih, bahkan merupakan kemuliaan akhlak mereka nih. Aran ini batur-baturnya berakhlak mulia. Masya Allah luar biasa. Kumbena pun yang berakhlak mulia, mereka mendatangi kita saat kita memiliki kemampuan untuk memuliakan mereka. Nah, ngenongkatnya, takwilnya jadi keadaan ya. Masya Allah luar biasa niki. Nah, dan mereka meninggalkan kita saat kondisi kita tidak mampu untuk memenuhi hak mereka. Marak niki bahasanya. Dek ne marak itu ngomeh, ya. Nah, aran ini akhlaknya bagus batur-baturan sih miliannya no. Syukur ke ngene keteian itu kenyangkan teh arak tabiang ya. Nah lagu neken tau ni teh ndek narak ndek ne keteian itu berarti kan ndek ne repotin itu jarine. Padahal kan kelas-kelas itu ndek mungkin menjawab seperti itu. Nah, ini wahya ilangangnya rasa dendam ele atene nggih. Nah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sudah tidak ada lagi dendam di hati kita kepada sesama muslim nggih. Nah, dan terakhir jamaah sekalian wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan bahwa ada rezekinya itu di negerinya sendiri. Kan sering terdengar dengan tuak tebasanya. Nah, timakna sekejat-kejat anok asal ndak mek bejauh kan. Nah, ini keneneng ya. Nah, insyaallah tiang yakin orang yang mendapatkan rezeki di daerahnya sendiri akan lebih bahagia daripada orang yang harus keluar negeri untuk mencari rezeki. Kumbena kan yang taning luar negeri berpisah itu barang bijajarin tengah, sementara entelek kampung halaman teh mesak tu rezeki teh masih tetap kumpul barang bijajarin teh. Nah, ini 4 syarat kalau kita ingin kebahagiaan di dunia ya. Pertama, istri salehah, kedua anak-anak yang baik, ketiga teman yang saleh atau yang bagus ya, nah, yang baik. Dan terakhir adalah rezeki kita di negeri kita sendiri ya. Nah, jadi mungkin mohon maaf jamaah sekalian 10 menit lagi waktu isya.
tiang tidak bisa salat berjamaah bersama pelunggu di sini karena malam niki dua undangan. Tiang ada undangan akad nikah, ada undangan selamatan. Nanti tiang sembel meriang sida lagu karena 2 minggu sekali. Jadi ya tengaji enggak nggih. Nah, ampun tiang jadi insyaallah kurang 10 menit waktu isya niki nggih. Oh ngendeng siaran. Oh aran nggih. Terus aran ini ye ngarani diri ini. Oh tinggal sidang tiang doang ya. Ya. Pokoknya bahada yang demele aran tiang kedukat Muhammad aran dia kan bagus gitu. Ya? Artis-artis doang. Oh artis-artis doang. Yang ya. Kedua. Nggih. Terus salah anuna waktuna barang habis. Nah, sino kaino